Semenjak sosial media itu mendominasi separuh atau bahkan lebih kehidupan kita sehari-hari ya, kata estetik ini kan banyak sekali digunakan ya akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini sebenarnya, udah lama kata estetik ini muncul di sosmed kan. Kan kata estetik ini kan diartikan sebagai suatu hal yang indah, suatu hal yang keren, suatu hal yang karismatik. Ya, suatu hal yang indah lah pokoknya. Namanya estetik. Intinya kalau indah, keren itu estetik di medsos begitu. Nah, sampai sekarang pun kata estetik ini kan masih digunakan kan. Nah, tanpa kita tahu sebenarnya mana estetik ini secara luas itu apa sih sebenarnya. Nah, di video kali ini saya nggak akan bahas estetikanya saja, penjelasan tentang estetika enggak. Di mana-mana kalau ada sebuah pembelajaran pasti ada suatu objek yang bisa kita kaji untuk bisa memaksimalkan pemahaman kita. Dan sekarang saya akan mengambil objek yang bisa kita kaji secara langsung, yaitu saya mengambil sebuah desain logo yang dimana ini logonya ini sangat terkenal sekali dan bahkan sebuah logo organisasi yang bisa terbilang besar di Indonesia. Apa itu? Nah, saya mengambil logo Muhammadiyah sebagai contoh. Bagi yang belum tahu, Muhammadiyah ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan Islam atau bisa disebut orang-orang bilang itu adalah ormas Islam. Nah, Muhammadiyah ini itu adalah sejelasnya itu adalah organisasi Islam kemasyarakatan yang pasti dengan semangat atau spirit dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu atau menyebarkan kebaikan mencegah keburukan. Dan pastinya memiliki semboyan yaitu Islam berkemajuan, dan pastinya itu dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang terbesar di Indonesia, termasuk yang terbesar seperti organisasi saudara kita yaitu Nahdlatul Ulama, dan juga paling tua yang masih eksis hingga hari ini. Nah, dengan semboyannya Islam berkemajuan ini, Muhammadiyah ini dengan semangat dakwahnya itu membangun banyak sekali institusi dan amal usaha seperti sekolah, universitas, rumah sakit, supermarket, dan masih banyak lagi lah institusi dan amal usaha lainnya lah yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah 1930 Hijriah atau 12 November 1912 Masehi oleh kiai pada saat itu, yaitu namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan motivasi beliau ini membangun Muhammadiyah ini adalah untuk menghapus ideologi Islam kejawen yang masih saat itu di Jawa itu masih kental sekali Islam kejawen itu. Dan dengan perjuangannya beliau itu membangun sebuah institusi pendidikan pertama, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang pada saat itu dibangun di teras rumah beliau pada tahun 1912. Logo ini dirancang oleh putranya sendiri yaitu Kiai Haji Sirot Dahlan, dan fun fact-nya selain beliau itu mewarisi ilmu yang diperoleh oleh ayahnya itu, jiwa kesenian Kiai Haji Sirot ini sangat tinggi sekali sehingga beliaulah yang membuat desain logo Muhammadiyah ini. Dan selain membuat logo Muhammadiyah, beliau juga mendesain banyak sekali logo-logo seperti Muktamar Muhammadiyah itu pada saat itu kongres di Jogja, di Solo pada tahun berapa itu, dan banyak lagi lah, total 7 sekitar yang beliau buat itu Kiai Haji Sirot Dahlan. Oke, coba kita masuk ke pembahasan inti. Tadi sudah perkenalan sedikit lah tentang Muhammadiyah singkat, dan sekarang coba kita analisis logo Muhammadiyah dalam perspektif estetika terapan. Nah, kata estetika atau definisi estetika sendiri itu adalah persepsi, bukan indah. Jadi kan bilangnya indah itu estetik, bukan. Estetika secara arti itu sebenarnya itu adalah persepsi. Nah, di sini perlu dipelajari karena suatu benda atau suatu objek itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya aspek-aspek estetika. Kenapa?
Karena estetika ini secara luas, secara definisi luas atau istilah, itu adalah sebuah cabang filsafat yang menilai suatu objek atau benda yang mengacu pada indera manusia dan rumus-rumus yang telah ditetapkan. Atau jelasnya di sini adalah objektivitas dan subjektivitas. Tidak boleh condong ke kanan, tidak boleh condong ke kiri. Harus tengah-tengah, seimbang. Dan estetika terapan itu sendiri itu lebih mengerucut lagi. Kalau tadi adalah estetika, sekarang dikerucutkan menjadi estetika terapan. Nah, kalau estetika terapan ini adalah sebuah manifestasi dari estetika itu sendiri dan kemudian diimplementasikan pada ranah desain. Kalau secara historis pun terminologi desain ini kan baru muncul setelah estetika pasca revolusi industri pada abad ke-19. Nah, baru muncul itu konsep desain. Nah, pada estetika sendiri itu masih belum menilai sebuah desain karena kan itu lahir dulu pemikiran estetika itu. Dan pemikiran estetika ini masih mengacu pada penilaian pada karya-karya seni murni, karya-karya seni seperti lukisan atau sebagainya. Lalu apa yang membedakan antara estetika desain dan estetika karya seni murni? Nah, di sini dijelaskan estetika terapan itu ada dua aspek. Yang pertama itu adalah utility atau fungsi. Estetika di sini itu kan bagaikan sebuah value di bendanya. Semakin besar value yang dihasilkan dari barang, maka semakin besar pula nilai estetikanya. Coba kita ambil contoh ini, drawing paper atau sketchbook. Nah, kalau kertas biasa kan fungsinya kan mungkin hanya untuk menulis, hanya untuk mencatat apa. Di sini kan beda, ada value sendiri dari kertasnya lah. Dari kertasnya mungkin agak tebal, agak kasar sehingga orang yang menggambar di sini itu lebih nyaman dan tidak gampang salah. Nah, ini kan ada value tersendiri. Nah, kertas yang dibuat demikian agar enak gambarnya. Di sini kan sudah kelihatan fungsinya seperti apa, scrapbook itu. Nah, jelas ada fungsi konkret yang dihasilkan oleh barang ini. Maka ada value, ada barang, maka terciptalah estetika. Kemudian yang kedua itu adalah significance. Coba kita ambil dari sebuah lukisan. Sekarang saya tanya, apakah ada fungsi tertentu jika kita membeli suatu lukisan? Atau lah, apakah ada masalah yang terselesaikan jika kita membeli suatu lukisan-lukisan mahal? Seperti Mona Lisa lah, itu kan harganya fantastis sekali. Jika kita beli itu, apakah ada suatu masalah yang selesai? Nah, tidak ada kan? Nah, seperti ini kita tahu tidak ada fungsi yang bisa didapat dari sebuah lukisan. Tapi kenapa banyak yang membeli? Banyak yang menyukai lukisan ini? Karena ada suatu simbol yang ada lukisan itu. Kita nggak membeli sebuah fungsi konkret. Kita nggak membeli suatu problem solver di lukisan itu. Tapi jika kita membeli atau melihat suatu lukisan itu, apa reaksi orang-orang ketika melihat itu? Takjub bahwa orang yang membeli lukisan ini adalah orang kaya, orang yang berada. Nah, otomatis secara tidak langsung kan kita membeli lukisan itu adalah sebuah simbol status sosial, bahwa jika membeli ini adalah orang kaya, orang sukses, atau orang keren, orang seniman lah. Nah, nggak ada fungsi konkret, nggak ada masalah-masalah yang terselesaikan jika kita membeli lukisan itu. Nah, yang kita dapatkan dari lukisan itu adalah simbol, adalah simbolis status. Di sini kan sudah ada bedanya dari utility dan significance. Utility adalah sebuah problem solver di suatu desain. Ada ketika suatu barang itu menyelesaikan suatu masalah, maka itu adalah terciptalah sebuah estetika pada desain. Jika kita membeli suatu lukisan, significance tadi, kita nggak membeli problem solver, kita hanya membeli simbol, kita hanya membeli status sosial saja. Nah, di sini kan sudah beda kan dasarnya. Yang pertama adalah fungsi, kemudian simbol, kemudian terciptalah sebuah estetika. Sedikit info saja, teori estetika terapan ini kan bersumber dari profesor yang namanya Paul Haggard pada tahun 2006. Beliau adalah seorang profesor di Departemen Desain Industrial di Belanda. Beliau menyampaikan khususnya di buku yang namanya Art of Experience. Pada dasarnya,
sebuah pengalaman atau interaksi manusia dengan objek estesis itu adalah sebuah pengalaman seni. Pada ranah desain, ini melibatkan sebuah siklus kausalitas atau sebab akibat. Dari aksi kita sendiri, kita melihat, mencium, menyentuh, lalu kita menimbulkan sebuah penerimaan dari diri kita. Kita menerima sebuah objek tersebut. Ketika sebuah dua hal itu sudah kita lewati, maka terciptalah sebuah respon, sebuah reaksi dalam diri kita. Entah kita bingung, entah kita kaget, marah, ataupun senang, bisa dari semua itu. Dari aksi, penerimaan, lalu respon atau reaksi. Oke, kita lanjut. Kemudian di estetika terapan ini, itu dibagi lagi pokok pemikirannya menjadi 4, yang kemudian dinamakan sebagai 4 prinsip estetika terapan. Apa saja itu prinsipnya? Yang pertama itu adalah yang namanya maximum effects, minimum means, atau yang artinya dengan usaha yang minimal itu menghasilkan efek yang maksimal. Maksudnya gimana? Maksudnya pada dasarnya itu kan manusia suka dengan keefisiensian. Tapi suatu hal yang efisien itu ingin sekali menghasilkan sebuah efek yang besar. Jadi bagaimana sebuah objek itu didesain dengan seefisien mungkin, tapi tetap meraih hasil yang maksimal. Kita ambil contoh di logo Unilever. Unilever kan pada dasarnya itu adalah huruf U. Tapi di dalam huruf U-nya itu kan banyak sekali ornamen-ornamen, dari yang ada yang bunga, ada yang daun, dan masih banyak lagi kan. Nah, itu kan ornamen-ornamennya kan tidak saling tumpang tindih. Itu kan saling membentuk satu sama lain sehingga membentuk sebuah U itu. Nah, tidak berantakan, tidak terkesan berantakan, tapi terlihat rapi walaupun banyak sekali ornamen-ornamen yang banyak. Di sini kan sebuah keefisienan kan tidak harus seperti simple, ringan dan sebagainya. Logo Unilever ini sudah menjadi contoh keefisienan dan menghasilkan hasil yang maksimal. Yang berarti kan logo U itu ada ornamen-ornamen atau objek-objek yang banyak kemudian bersatu menjadi logo U. Ini kan menjelaskan bahwa yang ada di Unilever itu memberikan seluruh kebutuhan manusia sampai saat ini. Sama seperti Muhammadiyah. Logo Muhammadiyah itu kan banyak mengandung sekali garis-garis bidang seperti persegi panjang. Kemudian kan nggak mungkin kan itu berantakan. Nah, sehingga itu tertata, bidang-bidang yang tertata sehingga membentuk sebuah pola matahari, simbol matahari yang diartikan sebagai simbol sang surya, dan kemudian ada kaligrafi Muhammadiyah dan 2 kalimat syahadat itu. Walaupun logo Unilever dan Muhammadiyah ini memiliki banyak sekali ornamen-ornamen, tapi dan itu bisa ditata dengan rapi, dengan presisi, maka ya dilihat ya tetap enak, dilihat ya tetap nyaman, nggak seperti kayak gelisah atau seperti apa. Nah, sini kan sudah terlihat bahwa efisiensi tidak selalu tentang suatu hal yang simple. Seperti contoh Muhammadiyah ini kan walaupun banyak objeknya itu kan menjadi satu sehingga nyaman dilihat. Yang kedua itu adalah unity in variety atau kesatuan dalam keberagaman. Secara biologis, makhluk hidup itu lebih mengandalkan indera penglihatan untuk melihat sebuah objek-objek yang berdekatan, objek-objek yang berkelompok, sehingga itu dipersepsikan menjadi satu objek tertentu. Prinsip kedua ini kan hampir sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana itu kan banyak sekali budayanya, berbeda-beda, kemudian ras, daya, suku, bahasa, kemudian kan tetap menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia yang diartikan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Sama juga seperti ini, dimana jika sebuah desain itu memiliki banyak artefak-artefak atau ornamen-ornamen yang banyak sehingga disatukan menjadi satu, itu cukup diartikan menjadi satu objek saja. Sama kan seperti di logo Unilever tadi, logo U tapi di dalamnya banyak sekali ornamen-ornamen sehingga ya tetap diartikan ya logo U Unilever. Di Muhammadiyah ini juga demikian. Muhammadiyah kan juga banyak bidang-bidang seperti garis, persegi panjang. Kemudian disatukan menjadi satu kesatuan yang tidak berantakan dan rapi
sehingga kan tetap diartikan sebagai logo Muhammadiyah atau yang bersimbolkan matahari atau sang surya. Nah, jika kita mengambil dari prinsip teori Gestalt, ini relevan dengan teori yang namanya proximity. Itu salah satu yang ada di teori Gestalt, itu namanya proximity atau berdekatan, di mana suatu objek atau suatu ornamen atau suatu hal yang banyak kemudian berdekatan sehingga itu dipersepsikan menjadi satu objek saja, menjadi satu kesatuan. Yang kedua itu adalah maya atau most advanced yet acceptable. Prinsip ini dicetuskan oleh desainer industri yang namanya Raymond Loewy. Beliau adalah perancang sebuah desain pesawat yang sampai saat ini pun desainnya masih digunakan hingga saat ini. Nah, inti dari prinsip ini itu adalah bagaimana sebuah objek atau sebuah desain itu bisa berevolusi secara smooth dan tetap mempertimbangkan kondisi zaman ini, atau sebuah desain ini masih bisa relevan hingga puluhan atau ratusan tahun lamanya. Seperti di logo Muhammadiyah ini, beliau desainer logo Muhammadiyah Kiai Haji Sirot Dahlan ini membuat desain logo ini dari tahun 1912, dan sampai tahun ini tahun 2026 logo desain logo Muhammadiyah ini masih belum berubah satu kali pun. Mungkin ada yang baru dari segi visual design, color palette atau branding. Nah, di sini Muhammadiyah sangat relevan sekali dalam penerapan maya ini, karena ya dari dulu sampai sekarang ini Muhammadiyah ya logonya tetap ini dan gak pernah berubah, dan masih cocok ditempatkan di seperti di banner, di postingan Instagram, di logo-logo tertentu. Organisasi ortom atau organisasi otonom Muhammadiyah pun atau amal usaha di Muhammadiyah itu masih tetap menggunakan konsep logo Muhammadiyah ini dan ditransformasi tanpa menghilangkan konsep dasar makna Muhammadiyah itu sendiri. Seperti banyak di MTKSDI atau sekolah-sekolah di Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah atau amal usaha yang ada di Muhammadiyah itu masih menggunakan logo dasar Muhammadiyah itu sebagai simbol sang surya. Itulah dasarnya makna dari Muhammadiyah yang sampai dari dulu sampai sekarang ini masih relevan. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya prinsipnya namanya optimal match atau keselarasan indera. Dalam sebuah objek desain itu seringkali menggunakan pendekatan multimodality, yang dimana sebuah desain itu memberikan picu sebuah indera dari diri kita atau diri manusia, mungkin dari pendengaran, penglihatan, penciuman, atau hal yang ada di indera kita lah. Nah, dan kemudian semua itu dikombinasi, sehingga sudah dikombinasi itu suatu indera kita itu merasakan hal yang sama ketika kita berpengalaman dengan suatu objek desain tertentu. Nah, karena kita mengambil suatu objek yaitu desain logo, maka yang terakhir dari kita merasakan objek logo itu adalah indera penglihatan. Nah, jika orang melihat logo Muhammadiyah ini, jika melihat dari perspektif indera penglihatan itu adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika orang tidak tahu kalau itu adalah sebuah logo Muhammadiyah, mereka akan melihat bahwa itu adalah sebuah logo dengan simbol sang surya, simbol penyinar, simbol matahari yang menyinari lah intinya. Intinya simbol yang ada di Muhammadiyah itu kan matahari, sehingga orang awam pun mempersepsikan sebuah logo itu adalah sebuah sinar atau sebuah sang surya. Dan kemungkinan yang terakhir itu adalah orang yang sudah paham, orang yang sudah tahu bahwa jelas itu adalah logo Muhammadiyah matahari, kemudian ada logo ada kaligrafi 2 kalimat syahadat, di tengahnya itu ada tulisan Muhammadiyah. Sudah jelas orang sudah tahu kalau itu adalah logo Muhammadiyah. Nah, kalau tadi adalah orang awam melihatnya hanya sebuah simbol sang surya atau matahari, dan yang terakhir, kemungkinan terakhir itu adalah orang yang sudah paham bahwa jika melihat logo ini ya logo Muhammadiyah. Nah, tergantung kondisi orang-orang tertentu seperti apa. Dari semua analisa atau pembedahan logo Muhammadiyah dari segi aspek estetika terapan tadi, apakah logo Muhammadiyah ini lebih condong ke unity atau ke significance? Kalau menurut saya, Muhammadiyah ini lebih condong logonya ini ya, logo Muhammadiyah ini lebih condong ke significance. Kenapa? Coba kita ambil contoh, misal ketika saya pakai baju Muhammadiyah, batik Muhammadiyah misalnya, apakah dengan saya memakai aksesoris atau baju batik Muhammadiyah ini
apakah masalah saya terselesaikan, apakah ada masalah yang terselesaikan dengan saya memakai baju Muhammadiyah ini? Yang ada ya bajunya yang memberikan penyelesaian masalah pada saya, yang memberikan saya pakaian menutup badan saya. Nah, logo ini kan hanya sebuah simbol bahwa saya memakai aksesoris ini ya biar tahu orang-orang kalau saya ini adalah seorang warga Muhammadiyah, seorang kader Muhammadiyah. Jika simbolnya tidak ada kan ya tidak ada status, tidak ada simbol yang ada di sana ya. Mungkin ya ada orang-orang ya. Saya ya manusia-manusia random aja. Nah, kalau semisal ada masalah yang terselesaikan, ya itu kemejanya menutupi badan saya. Kalau semisal ada simbol Muhammadiyah di badannya ya berarti itu hanya sebuah simbolis bahwa ketika aksesoris seperti baju, pakaian, wallpaper HP, topi itu ada logo Muhammadiyah nyempil itu, ya sudah pasti kan orang-orang itu kan sudah paham bahwa orang ini orang Muhammadiyah, orang ini adalah sebuah kader Muhammadiyah atau orang-orang yang berhubungan dengan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kalau misalnya logonya dihilangkan itu kan ya nggak masalah. Saya tetap pakai baju, orang-orang yang tetap pakai topi, ya tetap ada lah. Nah, jadi ya tugasnya logo ini kan hanya sebagai simbol, sebagai status saja kalau mereka atau saya itu adalah sebuah kader anggota warga Muhammadiyah. Yes. Di sini jadi kan bahwa tadi dijelaskan kalau lebih condong meneliti atau signifikan. Ya menurut saya ya Muhammadiyah lebih ke simbolis, bukan di fungsi. Karena fungsi ya ada di baju, ada di topi. Muhammadiyah hanya di simbol saja bahwa kita itu hanyalah seorang warga Muhammadiyah. Oke, itulah penjelasan singkat yang saya mampu dari konsep estetika itu sendiri. Estetika itu enggak tentang soal indah aja. Banyak aspek yang bisa dijelaskan dari estetika, mulai dari yang tadi estetika adalah sebuah persepsi. Estetika adalah sebuah penilaian menggunakan indera manusia. Sebuah penilaian yang menggunakan objektivitas dan menggabungkan subjektivitas dan menjadi satu. Dan estetika itu harus menggunakan pengalaman seni untuk menilai sebuah objek estetis itu sendiri. Dan masih banyak lagi lah. Dan video yang saya buat ini masih belum seberapa. Ini masih 1% dari 99% ilmu estetika yang beredar di sekitar kita. Dan ini adalah cuilan kecil yang saya mampu bisa jelaskan. Dan sebagai objek logo Muhammadiyah ini sebagai contoh agar kita bisa lebih mudah memahami estetika itu sendiri. Dan terima kasih karena kalian sudah betah menonton dan sampai akhir. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.